kelihatan bahwa Pak Jokowi ini akan tetap mengayun di antara kandidat ini. Prabowo dan Ganjar. Baik atau tidak baik akan dirubah. Jadi kacau kan gitu. Kalau saya kemudian ditanya oleh koalisinya Anies misalnya, tagline-nya jangan perubahan, keadilan. Kalau saya lihat dari kriteria yang disampaikan tadi, itu nggak ada yang cocok dengan Anies Baswedan. No comment saya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Mas Erlangga Pribadi Kusnan ya. Kusman. Wah, ya. Ini salah nama bahaya ini. Ya. Erlangga Pribadi Kusman PhD. Sekarang masih sebagai dosen Universitas Erlangga, bidang politik ekonomi. Departemen Politik, iya. Departemen Politik Ekonomi. Dulu S3-nya ya, PhD-nya di Murdoch University di Australia. Di Perth. Kemudian S1 di Universitas Erlangga iya. Studi politik, ilmu politik, lalu S2 di Universitas Indonesia, studi politik juga. Studi politik juga. Terus. Waduh, ini kalau biasanya kan orang ada politik, terus hukum, terus ini lurus saja Bang. Lurus saja. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Gitu kan. Gitu. Banyak orang kejebak gitu kan, udah jalan lurus, jalan bengkok lagi. Nah, mudah-mudahan tidak bengkok-bengkok ya Mas ya. Nah, yang terakhir yang kita perlu tahu, beliau ini baru saja menyelesaikan satu buku dengan judulnya adalah Merahnya Ajaran Bung Karno. Narasi Pembebasan ala Indonesia, ditulis oleh Erlangga Pribadi Kusman. Yang menarik juga prolognya oleh Dr. Fahri Ali. Wah, ini senior pakar politik juga. Kan kemudian kata pengantar Profesor Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri. Lengkap ini buku ini udah. Ya, jadi sebenarnya kalau sebagai satu kitab udah sempurna ini. Ya. Nah, jadi ini akan nanti hari Minggu depan ini akan ada apa istilahnya bedah buku ya. Bersama dengan beberapa pakar. Iya. Dan di Blitar. Di Blitar. Sebelumnya launching di Surabaya. Nah, insya Allah nanti unpacking akan mengambil bagian juga nanti untuk bedah buku ini. Oke. Ya, kita kerjasama. Terima kasih sekali Bang. Ya. Pokoknya kan kalau kita harus menghormati, menghargai, menyayangi para pendiri Republik kita ya. Mas, ini kan karena tentu saya nggak mungkin bahas ekonomi, hukum, ataupun aspek-aspek lain. Ya. Kalau sudah ketemu dengan Mas Erlangga Pribadi, pasti kita bicara politik. Betul. Ya, sebagai pakar politik. Pertama kita nanti melihat juga beberapa perkembangan politik kita. Yang paling menarik kan sebenarnya bukan pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru. Pasca Orde Baru kita masuk Orde Reformasi. Iya, betul. Nah, itu mungkin perlu kita lihat juga bagaimana perkembangan politik kita sebenarnya selama 25 tahun. Iya, betul. Belakangan ini ya, pada pasca Reformasi ini. Nah, banyak sekali perkembangan-perkembangan ya dengan sistem pemilu yang sudah banyak sekali berubah. Dengan multi partai, dengan threshold. Ya, dengan sistem pemilu yang terbuka, tertutup, ini kan sudah banyak sekali ya. Nah, mungkin pertama sekali ya, Mas Erlangga Pribadi perlu menjelaskan sesungguhnya yang kita maksud dengan politik itu apa sih, kan gitu. Oke Bang. Ya, silakan Mas. Iya, saya kalau
ke abang ini kan mengajari, kalau katanya mengajari suhu. Ya, tapi kita dalam konteks diskusi ini, Iya. kalau misalnya kita mulai politik itu apa, demokrasi itu apa, gitu kan. Bahwa politik itu pertama-tama adalah bagaimana kita semua ini ya, tiap-tiap orang sebagai warga negara terlibat bersama-sama untuk memperjuangkan urusan bersama. Ya kan, dan dalam konteks urusan bersama itu mulai dari kebutuhan kita sehari-hari, mulai dari kemudian bagaimana kita mencari hajat hidup kita, sampai kepada hal-hal yang krusial untuk kepentingan bangsa, itu tidak bisa dilepaskan dari politik. Iya. Jadi politik itu kemudian memiliki dimensi dan spektrum yang luas gitu. Mencoba untuk bagaimana memperjuangkan apa yang disebut sebagai, banyak orang bilang common good, kebaikan bersama. Nah, dalam konteks ini kemudian kita masuk dalam kaitannya dengan demokrasi, ya kan? Atau kemudian demos kratos, pemerintahan rakyat, demos. Gitu. Dalam konteks, kalau penjelasannya sangat panjang, tapi kalau kemudian kita masuk di ujung aja, demokrasi modern itu kita melihat tentang bagaimana dalam standar pemahaman ilmu politik, bagaimana kemudian rakyat memilih pemimpin-pemimpinnya melalui proses yang sifatnya jujur, adil, dan melalui pemilihan umum. Itu yang disebut kemudian sebagai foundation of demokrasi, atau yang disebut sebagai dasar minimal dari demokrasi. Gitu. Nah, tapi yang menarik, kalau kita belajar sejarah ke belakang, terutama tadi kita mendiskusikan the founders of republik kita, Bung Karno, Bung Hatta, memiliki pandangan yang lebih mendalam tentang demokrasi. Bung Karno misalnya mengutarakan demokrasi adalah bagaimana cara untuk melibatkan rakyat dalam proses-proses pemerintahan. Jadi bukan hanya memilih, tapi kemudian pelibatan dan partisipasi. Bung Hatta memiliki pandangan yang kemudian mirip sebetulnya sebagai pemerintahan oleh mereka yang terperintah. Jadi kita yang diperintah dalam proses politik bernegara itu sebetulnya adalah bagian yang memerintah juga. Gitu. Nah, fondasi ini sangat penting sehingga dalam konteks ini kalau kita bicara normatif demokrasi dalam konteks Indonesia memiliki dimensinya bukan hanya kompetisi, gitu, tapi juga partisipasi. Dan juga yang paling penting, apalagi kita melihat begitu kuatnya argumentasi nalar dalam perdebatan politik pada masa para pendiri bangsa, maka demokrasi juga bisa kita perkuat sebagai bentuk pemerintahan by reason, government by reason. Jadi pemerintahan oleh nalar. Gitu. Jadi dalam proses perdebatan, dalam proses pengambilan kebijakan, yang disebut sebagai akal budi itu memiliki peran utama. Pemerintahan yang tidak berdasarkan pada reason, pada akal budi, ini kemudian bisa dipertanyakan kualitas dari demokrasinya. Begitu kira-kira. Ya kan begini, artinya para pendiri republik kita dulu, dalam ketika mereka berdiskusi, berdialog tentang demokrasi, mereka kan mengajukan ide dan gagasan. Ya. Betul. Bukan kalau sekarang kan, kalau para politisi atau pimpinan-pimpinan partai berkumpul, itu kan selalu yang dibicarakan itu jabatan. Betul, jabatan. Siapa presiden, siapa wakil presiden, ya kan, nanti lobi-lobinya siapa menterinya kan gitu. Iya, betul. Ya kan? Pertukaran kepentingan aja gitu ya. Iya, jabatan. Jabatan. Gitu. Nah, jadi remeh-temeh. Kalau sebenarnya dalam dunia politik dan demokrasi itu masalah-masalah yang remeh-temeh. Yang tidak masuk dalam perlu diskursus yang terlalu serius ya. Iya, benar. Justru yang perlu serius itu kan bicara soal ide dan gagasan kita mau kemanakan ini negara ini. Nah, nampaknya pimpinan partai politik kita tuh nggak nyampe itu kalau ngomong ide dan gagasan. Gimana penilaiannya? Iya begini, karena kan sebetulnya kalau kita ngomong secara filosofis bernegara ya, itu kan jelas bahwa misalnya yang sedang kita rayakan bulan ini, bulan Bung Karno ini, misalnya dalam pidato 1 Juni 1945, beliau mengutarakan kan bahwa kemerdekaan itu adalah jembatan emas yang di ujungnya kita akan menyempurnakan susunan masyarakat gitu, agar masyarakat kita sehat, cerdas gitu kan, kuat dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam konteks ini, maka sebetulnya bagaimana melibatkan rakyat dan membuat agar kemudian rakyat itu dalam jembatan emas itu kemudian merasakan suatu kehidupan yang adil, yang cerdas gitu, kualitas hidup yang cerdas, yang memiliki kapasitas. Maka mau tidak mau
itu kemudian dalam proses politik itu harus berdasarkan pada nalar publik gitu kan. Ya. Rasionalitas yang berpijak pada kepentingan rakyat. Nah, ini yang hilang. Ini yang absen setidaknya selama ya 25 tahun kalau hitung-hitungnya sampai sekarang. Nah, ini terjadi sebetulnya karena begini, kalau saya lihat bahwa sebetulnya reformasi kita ini itu kan yang disebut sebagai antusiasme terhadap demokrasi dan reformasi itu kan cuma sebentar bulan madunya. Kalau kita ngeliat ya paling dari 98 sampai sekitar 2002 2003. Nah, setelah itu kemudian yang muncul adalah bagaimana warisan-warisan kekuatan Orde Baru kembali kemudian hadir beradaptasi dengan proses pelembagaan politik baru dan mereka survive dalam politik. Sehingga harapan-harapan perjuangan-perjuangan yang muncul setelah menghancurkan pemerintahan otoritarianisme Soeharto, pelan-pelan itu kemudian semakin melemah. Antusiasme tentang demokrasi sebagai bentuk perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial itu tidak lagi kemudian menjadi sesuatu yang diperbincangkan dan diperjuangkan dalam proses politik gitu. Atau kemudian yang muncul semata-mata adalah bagaimana itu menjadi semata-mata sebagai jargon yang ujung-ujungnya kalau kemudian kita pertimbangkan lagi, ya nggak lepas dari pertukaran jabatan dan kepentingan. Nah, ini krisis yang kemudian muncul, di mana kemudian dalam konteks analisis ekonomi politik berujung pada apa yang kemudian memunculkan hadirnya kekuatan yang kerap kali kita sebut sebagai oligarki power. Kekuatan oligarki di mana oligarki ini ibarat ikan yang besar itu hidupnya itu dalam iklim misalnya perairan yang kemudian padat dengan money politics, gitu kan. Yang kemudian di dalamnya tidak lagi kemudian bicara tentang bagaimana mengontrol dan kemudian mengawasi pemerintahan. Tapi bagaimana membangun ruang yang semakin lama semakin luas agar mereka bisa mempertahankan kekuasaan dan kemakmuran. Dan kalau bisa mengakumulasi lebih luas lagi kemakmuran dan kekuasaan ini gitu. Nah, itu saya pikir tantangan berat utama yang dihadapi oleh proses reformasi kita setelah 25 tahun. Nah, kalau kita lihat kan berarti kita nggak tahu ya. Kalau kita bicara demokrasi di situ kan ada gerakan mahasiswa. Betul. Ya kan? Iya. Gitu loh. Kemudian ada tokoh-tokoh politiknya. Betul. Ada mentor-mentor politiknya. Betul. Kan gitu. Nah, katakanlah pada saat itu figur-figur reformasi itu seperti Pak Amin Rais. Iya. Ya. Kemudian beberapa orang lagi lah. Termasuk sebenarnya Ibu Mega ada di situ ya. Iya. Gus Dur. Iya. Terus termasuk Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya. Yes. 10 kan? 10 waktu itu 10 ya. Itu kan ikut di dalam gerakan proses perubahan ini kan. Sehingga terjadilah yang namanya reformasi untuk melengsarkan pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto pada masa itu. Benar. Nah, kalau kita lihat tadi kan dalam proses 25 tahun ini ada kemunduran. Iya. Artinya apa yang salah? Di mana yang salahnya ini? Ini yang perlu kita cari ini. Benar. Dok. Ya. Kalau misalnya begini, kalau kita melihat dalam analisis yang ekonomi politik dan sejarah, kita melihat dalam kurun proses politik kita selama ini, yang kita lihat bahwa 32 tahun pemerintahan pada era Soeharto itu menghancurkan basis-basis sosial politik dari kekuatan-kekuatan progresif, kekuatan-kekuatan demokratik di Indonesia. Sehingga kemudian ketika proses ini Soeharto ini kan semata-mata sebetulnya bukan hanya dijatuhkan oleh gerakan massa yang masif, tapi kan pertemuan gerakan massa yang masif memanfaatkan krisis ekonomi 97-98. Ketika krisis itu mendesak rezim kemudian untuk tidak bisa mengawasi kembali atau mengontrol kembali capital dan powernya, maka kemudian ada desakan. Nah, ketika mereka kemudian jatuh, yang terjadi adalah kelompok-kelompok pro-reformasi ini tidak memiliki basis sosial politik yang kuat, yang bisa mengubah mereka dari gerakan sosial menjadi suatu gerakan politik yang solid. Gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini sementara
rezim yang lama ini, Soeharto ini hanya Soeharto yang tumbang. Tapi kekuatan politik yang selama ini berlindung dalam payung politik Soeharto, ini mereka masih tetap eksis. Dan mereka survive dalam kondisi pelembagaan politik baru, mereka mampu beradaptasi dengan proses pelembagaan tersebut. Karena basis material, baik dan kekuasaan, mereka masih sangat kuat meskipun Soeharto jatuh. Sehingga yang terjadi mereka masuk beradaptasi dengan kondisi baru dan membangun kembali kekuatan politik. Nah ini sebetulnya yang menjadi persoalan kalau kita ngelihat prosesnya, sehingga kemudian membuat apa yang tadi Bang Zulfan bilang, ada apa ini kayak gitu. Kekuatan reformasinya kemudian muncul, tapi kok kondisinya tidak berkembang menjadi lebih maju gitu kan. Dan atau sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan 25 tahun yang lalu gitu. Nah, itu saya pikir yang menjadi kendala utama dari proses perkembangan demokrasi di Indonesia sekarang. Nah kan kalau kita lihat ya, setelah reformasi, oke, Habibie sebentar lah. Iya. 1 tahun kira-kira menjadi pejabat presiden. Iya. Kemudian dilanjutkan oleh Gus Dur. Apapun lah kekurangan Gus Dur, tapi Iya. Gus Dur ini tetap sebagai tokoh reformis. Betul. Kan gitu. Iya. Lalu Gus Dur digantikan oleh Mega Megawati. sampai 2004. Iya. Mega juga masuk dalam kelompok pimpinan-pimpinan reformasi pada masa itu. Iya. Nah kemudian kan bisa nggak kita katakan ini sebenarnya reformasi ini rusak pada masa SBY 2004. Karena kan SBY ini kan bagian dari Soeharto. Ya kan? Iya, iya. Ya ketika itu dia kan sebagai kepala staf politik, Betul, sosial politik Panglima TNI kan? Panglima TNI. Gitu loh. Iya. Nah ini ya kita kan bicaranya objektif. Betul, betul. Ya kan? Iya. Mega Gus Dur itu reformis. Reformis, iya. Ya kan? Iya. Kemudian setelah itu SBY menang. Menjabat terpilih sebagai presiden 2004. 10 tahun. Selama 10 tahun. Nah, jadi bisa nggak kita kata Orde Baru itu kembali menambahkan momentumnya. Momentumnya kembali Iya. itu adalah ketika SBY menjabat sebagai presiden selama 10 tahun. Iya. Kalau saya melihatnya begini, bahwa sepertinya kalau kita meneropong ke belakang, momen 2004 SBY itu, pemerintahan SBY menurut saya itu agak menyanyiakan dukungan yang masif yang muncul pada waktu itu terhadap dirinya. Ya kan? Di mana kemudian yang kita lihat dari 2004-2010 ekspektasi tentang bagaimana membangun Indonesia yang solid, kuat, dan juga kemudian yang mampu menyelesaikan persoalan terutama problem-problem ekonomi itu tidak seperti ekspektasi publik yang terjadi. Itu bisa kita lihat gambarannya begini. Kalau kita lihat secara tadi Bang Zulfan objektif misalnya, berarti pertimbangannya adalah pertimbangan salah satunya ya pertimbangan sosial ekonomi. Pertimbangan sosial ekonomi yang muncul kalau kita lihat sekarang persoalan yang masih dihadapi oleh Indonesia itu adalah ketimpangan sosial. Maka kita bisa melihat bahwa sejak 2004 pada masa pemerintahan SBY sampai kemudian 2014 Gini rasio kita itu naik luar biasa. Artinya apa? Semakin tinggi Gini rasio, berarti semakin timpang Indonesia. Dari kemudian sekitar 0,34 kalau nggak salah sampai 0,41. Ya kan? Artinya semakin lama pemerintahan kita itu kemudian membuat suatu proses pembangunan yang semakin timpang antara mereka yang the have and have not. Gitu. Padahal kalau kita bicara kembali tentang, misalnya dalam buku saya kita bicara tentang Bung Karno, misalnya bahwa Bung Karno mengutarakan bahwa dalam proses bernegara dan proses pembangunan itu pusat utama dari perjuangan ekonomi dan politik negara itu adalah hajat hidup rakyat. Yang lebih spesifik dia bilang hajat hidup kaum marhen gitu. Nah, sementara pada masa pemerintahan 2004 sampai 2014 itu dalam pertimbangan kalkulasi moderat hanya sekitar 20% yang menikmati. Apalagi dengan tingkat ketimpangan yang begitu tinggi, gitu kan. Kedua, kalau kita ngelihat Human Development Index bicara tentang pendidikan, kesehatan, gitu kan, akses terhadap sandang, pangan, papan dan lain sebagainya, kita tidak naik secara menggembirakan. Gitu.
ya paling naik dari standar menengah dengan tiap tahun itu sekitar ya 0,71% gitu kan. Artinya tidak ada suatu kebijakan yang decisive secara sosial ekonomi yang kemudian membuat selama 10 tahun ini kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan yang menjadi tanggung jawab negara. Mengapa saya bilang bahwa problem ekonomi ini penting? Karena persoalan ekonomi politik gitu, selalu memiliki hubungan dengan demokrasi. Kalau kita bicara tentang filsuf Prancis itu namanya Jean-Jacques Rousseau, itu dia bilang dalam proses perkembangan demokrasi jangan sampai ada orang yang sangat miskin sehingga mereka terpaksa harus menjual suaranya. Dan jangan sampai di antara orang paling miskin ini ada orang-orang yang sangat kaya sehingga mereka dengan mudah membeli suara orang-orang miskin, gitu kan. Nah, itu kenapa problem ketimpangan sosial itu menjadi suatu persoalan yang serius yang mana kemudian sangat berhubungan dengan demokrasi kita. Gitu. Nah, kalau kita kemudian melanjutkan tadi ya, analisis ekonomi politik. Yang terjadi sejak tahun 2015 sampai sekarang, pemerintahan Jokowi setidaknya berhasil untuk menyetop gitu kan, agar ketimpangan sosial ini tidak terus skalanya naik. Gini rasio ini 0,41 gitu. Dan kemudian sampai 2015 terus sampai sekarang turun sampai sekarang sekitar 0,38 ketimpangannya. Dengan Human Development Index di mana kemudian persentase kenaikannya sekitar, kalau sebelumnya tadi saya bilang 0,8 itu 2004 2010. 2010 sampai 2014 itu turun jadi 0,7 kenaikannya. Zaman Jokowi itu 1,5% per tahun gitu kan. Nah, ini kan sebetulnya sesuatu yang jarang untuk didiskusikan atau ditampilkan di ruang publik oleh para pengamat-pengamat kita. Oke, kita memiliki persoalan tentang ketimpangan sosial. Kita memiliki ketimpangan 1% orang terkaya menguasai lebih dari 50% gitu kan. Dari wealth, dari kemakmuran kita gitu kan. Kita memiliki persoalan oligarki di mana orang-orang paling kaya menguasai sumber daya ekonomi kita dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus zoom in dong. Pada fase mana itu terjadi dan memberikan kontribusi besar. Sehingga pada fase selanjutnya kita sangat bekerja keras untuk bisa agar ketimpangan ini tidak terus makin lama semakin dalam. Iya. Gitu kira-kira Bang. Ya. Menarik saya kira ya. Memang kalau kita bahas konteks demokrasi, politik dan ekonomi, itu indikatornya jelas. Betul. Ya. Indikatornya kan, kalau ekonomi kan indikatornya jelas. Jelas. Kalau politik masih Ya bisa. tadi bilang Abang objektif gitu kan. Objektif. Politik masih bisa berdebat. Kalau Bisa. ekonomi kan Bisa ngayun ada, kalau politik. Angkanya langsung ada. Langsung ada. Tapi kita nanti itu masuk lagi ke situ, Mas. Iya. Nah, sekarang kan persoalannya kita demokrasi kita ini kan sudah cukup konteksnya ini kan sudah jalan begitu jauh ya selama 25 tahun ini. Kita pada masa Orde Baru tidak ada threshold. Kemudian sekarang ini kita ada Presidential threshold. Presidensial threshold, kemudian ada parliamentary threshold. Iya. Nah, ini menyangkut persoalan threshold ini ya. Kalau ditinjau dari sudut demokrasi seperti apa ini? Gini, concern utama saya itu mendiskusikan, ikut terlibat dalam diskusi soal problem presidensial threshold gitu. Kalau kita ngelihat misalnya ada beberapa kalangan kawan-kawan gitu ya, ada juga filsuf yang mengutarakan misalnya presidensial threshold 20% itu kemudian memangkas dan membungkam demokrasi. Kita banyak mendengar seperti itu. Artinya sudah dilepas saja, nggak perlu ada threshold gitu. Ada satu hal yang dilupakan oleh mereka yang mengutarakan bahwa presidensial threshold itu kemudian membungkam demokrasi. Ada satu hal bahwa politik, demokrasi, terutama dalam konteks demokrasi di Indonesia ini yang coraknya pertama presidensial dan multiparty, ya kan. Bahwa selain persoalan tentang hak memilih dan dipilih, ada satu lagi yang harus kita pertimbangkan sebagai fokus tentang pembahasan, yaitu apa? Tapi saya mau tanya dulu, Mas. Sistem presidensial
ya kan? Iya. Itu memang relevan nggak ya dengan multipartai? Nah, ini begini Bang, Nah, kalau kita melihat bahwa ada tren dalam konteks perkembangan politik di dunia, sampai sekitar tahun 90-an, gitu, itu yang lebih dominan sebetulnya parliamentary. Dalam konteks demokrasi, ya kan? Sebagian besar parliamentary. Tapi kemudian yang menarik ini adalah apa yang disebut sejak tahun 90-an sebagai suatu fenomena yang disebut sebagai gelombang ketiga demokratisasi, third wave democratization. Sebenarnya sejak tahun 70-an, tapi 90-an kemudian semakin kuat. Nah, dalam konteks politik dunia, setelah 90-an, itu seiring dengan antusiasme terhadap demokrasi, semakin banyak pemilihan presiden di berbagai negara. Dan kemudian sebagai bentuk ekspresi kebebasan politik adalah semakin banyaknya partai-partai dibentuk di tiap negara-negara demokrasi. Sehingga tren ini kemudian memunculkan fenomena yang disebut sebagai tumbuh berkembangnya presidensil dengan multipartai. Gitu. Seperti juga di Indonesia, ya kan? Antusiasme terhadap kebebasan politik, perkembangan demokrasi kemudian memunculkan banyak kalangan ingin presiden dipilih secara langsung, dan banyak kemudian kelompok-kelompok yang ingin membuat partai-partai gitu. Nah, ini tren yang bukan hanya unik Indonesia, tapi banyak negara seperti itu, gitu. Nah, tapi setiap sistem politik itu punya pakem. Kalau bahasa anak sekarang punya algoritmanya atau punya aljabar politiknya, kan gitu kan. Nah, seringkali ketika orang bicara tentang muncul fenomena presidensial threshold 20%. Oh, ini menyalahi demokrasi. Nah, pandangan-pandangan seperti itu dalam perspektif saya kurang membaca algoritma politik dari sistem presidensial multiparty. Ya. Yang mana kemudian dalam konteks Indonesia spesifik memunculkan gagasan tentang presidensial threshold gitu. Nah, apa algoritmanya gitu kan? Algoritmanya itu selain kemudian menekankan pada kebebasan politik, kedua bahwa power game dalam sistem presidensial multiparty itu kemudian membutuhkan stabilitas politik, ya kan? Dan proses pembangunan koalisi yang terus-menerus, di mana kemudian mereka yang memenangkan proses pemilihan presiden mau tidak mau harus membangun koalisi yang besar agar kemudian dalam interaksi legislatif dan eksekutif tidak terjadi deadlock, gitu kan? Dan agar stabilitas politik sehingga kemudian mereka bisa menerjemahkan apa yang menjadi mandat mereka dalam platform politik pada saat pilpres, gitu, diterjemahkan menjadi kebijakan, begitu. Nah, dari situ kemudian apabila kalau kemudian presidennya itu kemudian terpilih, gitu kan, dengan koalisi yang yang ramping, yang kecil, maka mau tidak mau dia harus secara konsep harus deal dengan kekuatan-kekuatan parlemen yang besar, dan political cost-nya besar. Salah satu political cost-nya adalah mereka kemudian juga harus menggadaikan mandat yang mereka bangun dalam rakyat ketika mereka menampilkan visi misi, gitu. Nah, itu problematik seperti itu harus dipertimbangkan, sehingga dalam pikiran saya presidensial threshold 20% itu adalah sangu minimal dari para kandidat presiden dengan partai-partai politik, ya kan, untuk kemudian membangun koalisi politik ketika mereka terpilih. Gitu. Bayangkan kalau misalnya tidak dibatasi, kemudian mereka hanya diangkat kalau dihitung cuma 5%. 5% dukungannya partai politik. Apa yang terjadi pasca elektoral? Gitu kan. Yang terjadi pasca elektoral adalah kemudian legislatif heavy, opposition heavy, dan dia harus terus didikte oleh pemerintahan, atau mau tidak mau dia harus transaksi terus-menerus untuk kemudian merangkul kekuatan-kekuatan oposisi. Gitu. Nah, saya pikir dalam konteks power game pada sistem presidensial multiparty, maka kemudian harus ada kemudian kekuatan minimal yang kemudian ditampilkan untuk maju dalam kontestasi pilpres gitu. Tapi kan ini terjadi Mas pada masa
SBY terpilih 2004 ya. Betul. Itu kan koalisinya kecil sekali. Iya, betul. Boleh kita bilang kan partai-partai kecil lah ya. Iya, iya. Ada Demokrat 7,8%, kemudian ada PBB, Iya. ya, lalu ada termasuk PK waktu itu ya, Betul. sudah PKS, PKS sudah PKS. sudah PKS, dan partai-partai kecil lah, Hmm. dan terpilih kan gitu. Hmm. Nah kemudian kan di parlemennya begitu kecil, ya, Iya. koalisinya dibilang sangat Iya, minim sangat ya. minim. Terus kemudian. Tetapi kan akhirnya SBY itu berhasil ya Iya. merangkul banyak Iya. banyak partai, ya, partai-partai besar seperti Gerindra, kemudian termasuk apalagi tuh mungkin termasuk Golkar ya, untuk bergabung ke dalam koalisi pendukung SBY di parlemen kan, Betul, betul. gitu. Sehingga yang oposisi kalau nggak salah waktu itu hanya PDIP ya. Iya. Nah jadi kalau kita lihat dari segi itu sebenarnya kalau sudah menjadi presiden, walaupun didukung oleh koalisi kecil, itu mudah buat dia untuk membangun koalisi besar di parlemen. Iya, tapi kan seperti yang kita diskusikan di awal, Bang, bahwa pada masa pemerintahan SBY ada problem-problem yang tidak ditangani dengan serius. Di mana tadi kan seperti saya utarakan bahwa salah satu persoalannya adalah mandat yang dibawa dalam visi misi bisa diterjemahkan tanpa harus tergadekan dengan porsi yang besar dalam implementasi kebijakan. Nah, salah satu algoritma politik dari presidensial multiparty itu adalah presiden own party. Itu kemudian harus besar suaranya, harus dominan. Sehingga kemudian ketika terbentuknya koalisi, kemudian dia bisa otoritatif, gitu kan, melakukan arrangement politik, gitu kan, dalam dinamika politik yang berlangsung antara legislatif dan eksekutif. Gitu. Nah, kemudian pada era SBY yang terjadi itu kan kemudian dia posisi Partai Demokrat pada waktu itu kemudian tidak bisa kemudian menjadi otoritatif, gitu. Tidak begitu sebelum kemudian, 2009 ya. Sebelum 2009. Ya. Guncangan politik gitu, kemudian dia harus kemudian deal dengan yang lain. Dan yang terjadi selanjutnya itu adalah bahwa ketegangan dan transaksi politik, tarik-menarik, itu kemudian muncul di internal kekuasaan. Gitu. Nah, di sini memang kemudian dimensi-dimensi dari bagaimana membangun stabilitas dan kohesivitas politik itu kemudian bisa diutarakan kemudian kompleks. Artinya pertama, suatu kondisi di mana bahwa partai politik yang kemudian maju sebagai bagian dari partai politik kandidat atau presiden terpilih itu harus kuat, gitu kan. Kemudian kedua, jangan sampai kemudian dia membangun koalisi untuk memperluas dukungannya agar kemudian lancar dalam proses-proses politik itu di tengah jalan. Kalau bisa itu praelektoral, dia sudah kemudian berhasil menuntaskan setidaknya setengah atau 3/4 dari pola koalisi tersebut, gitu kan. Sehingga kemudian sesuatu yang sudah menjadi komitmen bersama di antara koalisi ataupun dalam interaksi antara kekuatan koalisi dengan rakyat itu kemudian tidak mengalami guncangan serius dalam pertengahan jalan. Nah, itu sebetulnya yang kemudian menjadi bagian dari yang saya sebut algoritma politik sistem presidensial dengan multipartai gitu. Ya, jadi kalau kita lihat memang tadi saya ingin menjelaskan tidak terlalu sulit buat seorang presiden terpilih meskipun koalisinya kecil, tapi setelah dia menang untuk menarik partai-partai besar bergabung dengannya itu nggak sulit. Karena kembali tadi kan pimpinan-pimpinan partai politik kita ini kan tidak bicara dari segi ideologis kan. Betul. Bicara kan dari kepentingan. Transaksi politiknya kan. Iya, betul. Kalau dijanjikan oleh presiden ada anggotanya masuk kabinet atau ketua umumnya masuk jadi anggota kabinet, ya mereka terima aja. Ya otomatis pasti di bawah semuanya ikut. Ya kan? Oke. Jadi ini koalisi berjamaah kan gitu. Koalisi berjamaah. Iya. Jadi kalau kita lihat nggak sulit lah. Jadi nggak usah khawatir ya. Iya. Yang penting menang dulu, koalisi kecil nggak apa-apa. Nanti ketua umum gampang lah itu. Janjiin aja dapat menteri ini. Kan semua sekarang hampir semua partai sekarang, kecuali PKS dan Demokrat, mendapatkan jabatan kan sebagai anggota kabinet Pak Jokowi kan gitu. Walaupun tadinya kan oposisi kan gitu. Iya. Bukan oposisi lah, berbeda koalisi gitu. Sebab saya nggak pernah dengar pikiran-pikiran oposisi dari mereka.
Iya, terlalu mulia kita lekatkan kata-kata oposisi oposisi, ke iya. dalam partai politik Iya, kita. oposisi itu kan asumsinya bahwa ada pertentangan ideologis yang kuat terkait dengan program-program politik ya, nyangkut hajat hidup orang banyak gitu kan. Nah, ini kan Ya. nggak muncul sebetulnya dalam konteks proses politik yang ada sekarang gitu. Ya, jadi kembali lagi bahwa threshold itu tetap dibutuhkan ya. Tetap dibutuhkan karena itu kemudian hubungannya juga bukan hanya koalisi elit, tapi kemudian pertanggungjawaban mandat dari rakyat gitu kan. Dalam Kalau konteks parliamentary threshold gimana, Mas? kalau parliamentary threshold ini begini, kalau saya melihat bahwa sekarang ini berapa? 4% ya? Ya. 4-5%. Saya pikir itu saya pikir cukup proporsional. Nah, tapi begini Bang, kalau saya memiliki pandangan itu bahwa salah satu persoalan dari politik kita sekarang itu kan kalau kita bilang tadi tidak ideologis nih para pemainnya, ya kan? Tidak ideologis pemainnya dan kita membutuhkan tampilnya kekuatan-kekuatan politik baru gitu, yang dari bawah, ya kan? Yang kemudian membuat ada kekuatan yang merepresentasikan agenda-agenda rakyat gitu. Nah, persoalan kalau mau saya urai lagi secara lebih mendalam, persoalan dari politik kita sekarang membuat partai politik itu mahal gitu kan. Sangat mahal karena kemudian harus mencakup nasional dan orang-orang yang punya pikiran intelektual ataupun progresif itu nggak banyak yang bisa kemudian membuat partai politik dengan biaya yang sangat mahal itu gitu. Nah, dari sini saya kemudian melihat ya dengan asumsi bahwa sebetulnya Republik kita ini sudah benar-benar sebetulnya semangatnya nasionalistik kebangsaan. Nah, dalam konteks ini saya berpikir tentang pentingnya menampilkan kembali wacana tentang partai politik lokal, gitu. Baik di tingkat misalnya kabupaten dan kota ataupun provinsi. Mengapa ini penting? Untuk menjawab bahwa bukan hanya orang-orang yang punya duit yang bisa membuat kantor-kantor partai di skala nasional yang bisa memperjuangkan politik. Tapi juga kemudian di tingkat-tingkat ketika ada kekuatan di tingkat lokal yang mampu kemudian menampilkan agenda-agenda yang kita perjuangkan, ideologis lah dalam bayangan kita. Maka kemudian mereka bisa tampil gitu sebagai bagian dari partai politik lokal. Nah, saya kemudian membayangkan bahwa partai politik itu kemudian bekerja dengan logika algoritma seperti main bola. Ada divisi utama, divisi 1, divisi 2. Kalau kemudian di divisi utama nasional, misalnya nggak masuk 4-5%, dia turun di divisi provinsi, divisi 1 gitu kan. Dan sebaliknya yang provinsi jatuh itu divisi 2. Nah, nanti mereka yang kemudian menang di divisi kabupaten kota ataupun provinsi, dia bisa naik kelas dengan membangun koalisi dengan partai-partai lokal yang lain menjadi partai nasional. Gitu. Nah, dalam proses seperti itu, maka kemudian money politik dalam bentukan partai kurang menjadi persoalan serius. Dan kedua, kita kemudian filosofi demokrasi itu kan mendekatkan kekuasaan pada rakyat, gitu kan. Itu bisa dijawab, gitu. Nah, itu saya pikir kita membutuhkan diskusi soal ini sehingga kemudian bisa menjawab suatu persoalan yang selama 25 tahun ini masih merisaukan kita semua. Tidak ada partai-partai ideologis yang serius gitu. Gitu, Bang. Ya. Di samping persoalan presidensial threshold, parliamentary threshold, kita kan ada problem juga di dalam di dalam 25 tahun reformasi ini kita masuk pada sistem pemilu kita. Sistem pemilu. Kita kan sistem pemilu dulu tertutup, kemudian masuk ke terbuka. Nah, sebenarnya apa sih kalau kita bicara keuntungan terbuka itu apa? Keuntungan tertutup itu apa? Atau kerugiannya itu apa? Gitu ya. Itu. Iya, saya pikir gini ya, masing-masing sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi kemudian harus jadi catatan, baik terbuka dan tertutup itu tetap menjadi bagian dari sistem demokrasi, gitu kan. Nah, kalau kita ngelihat gitu, masing-masing kelebihan dan kekurangannya itu kita letakkan dalam konteks politik kita sekarang. Artinya kalau kita sudah menerapkan sistem sistem proporsional terbuka,
Kemudian efek-efeknya seperti apa? Yang menjadi persoalan dari sistem proporsional terbuka itu membuat tendensi money politik itu kemudian menjadi semakin kuat, semakin menyebar gitu kan. Di mana kemudian mereka yang memiliki logistik dalam tanda petik yang kuat kemudian dengan mudah kemudian mereka masuk partai gitu kan. Dan mereka kemudian seringkali yang terjadi mereka kemudian mentransaksikan suara mereka dengan logistik yang mereka miliki di rakyat. Dan selanjutnya yang terjadi itu adalah pertarungan internal partai lebih keras daripada pertarungan eksternal partai. Ya kan? Nah, dari sini akhirnya tujuan politik kita kemudian untuk membangun partai politik gitu kan sebagai basis demokrasi di Indonesia semakin lama semakin menjauh gitu. Karena kemudian realitasnya partai semata-mata dalam tanda petik menjadi rental politik. Oke. Selanjutnya juga kemudian dalam konteks sistem proporsional terbuka. Jadi proporsional terbuka ini kemudian kita selama ini diskusi bicara tentang oligarki power gitu kan. Kekuasaan oligarki gitu. Nah, emang tidak mudah dan sulit kemudian membangun pelembagaan politik yang bisa melemahkan oligarki. Tapi oligarki itu memiliki dua corak karakter. Pertama, oligarki itu kemudian mereka mempertahankan kemakmuran yang mereka miliki. Jadi orang-orang kaya, mereka menggunakan uangnya dalam proses politik gitu kan. Di mana kemudian itu salah satu dari kepentingan oligarki, mempertahankan kemakmuran mereka. Kedua, oligarki elit yang kemudian ada di internal partai ini kemudian mengakumulasi kemakmuran mereka dengan cara kemudian mendapatkan uang atau transaksi politik. Salah satunya melalui mekanisme proporsional terbuka. Ya kan? Ini gampangan aja. Ini waktunya pemilu gitu kan. Udah saya buka nih partai saya, siapa yang mau ikut, siapa yang masuk, dia ngumpulin uang sebanyak-banyaknya. Sementara list itu nomor 1 sampai ini relevan semuanya, gitu kan. Nah, dalam konteks logika algoritma dari oligarki ini, apabila kemudian dibatasi dengan model sistem proporsional tertutup, maka kemudian tidak akan banyak orang-orang kaya dengan rasionalitas mereka untuk kemudian masuk berbondong-bondong ke partai gitu kan, untuk kemudian membayar untuk dapat kursi. Ya kalau kemudian sudah 1 sampai 3 sampai 4 maksimal sampai 5 sudah keisi, ngapain mereka harus cari lagi di partai itu? Artinya ada moderasi tentang bagaimana perputaran uang itu bekerja dalam sistem politik, sistem proporsional tertutup dibandingkan dengan terbuka. Nah, apalagi kalau kita ngelihat tren dari komposisi DPR RI di Indonesia, data terakhir menunjukkan 6 dari 10 anggota DPR adalah pengusaha besar, gitu kan. Ataupun anak pengusaha. Anak pengusaha, ya keluarga apa segala macam itu. Iya kan? Artinya, nah, kalau kemudian dalam konteks politik Indonesia sekarang gitu, kita bicara kontekstual, saya memilih proporsional tertutup gitu. Karena apa? Dengan proporsional tertutup, partai-partai dipaksa untuk membangun fondasi ideologis. Kalau nggak laku dia. Karena dia nggak bisa jualan kursi. Iya kan? Partai-partai kemudian dipaksa untuk membangun pelembagaan politiknya. Kalau enggak, selesai dia. Apalagi kemudian kalau kita ngomong parliamentary threshold dinaikin gitu. Jadi mau nggak mau dalam konteks Indonesia sekarang, proporsional tertutup memberikan ruang untuk memaksa partai politik menjadi lebih sehat. Gitu. Itu Bang, kalau alasan saya. Iya. Jadi tuntutan kembali kepada proporsional tertutup masih sangat relevan ya. Sekali dalam logika saya itu sebetulnya masih relevan kalau kita melihat persoalan kita sekarang adalah money politik, semakin luasnya kemudian kekuatan oligarki dan semakin mudahnya kekuatan bisnis besar mengintervensi politik gitu kan. Ini tentu bukan solusi satu-satunya, pasti tetap ada itu persoalan tersebut, tapi setidaknya memoderasi
dan kemudian menghilangkan satu persoalan gitu. Nah, di sisi yang lain relevan karena apa? Karena kemudian agenda utama kita, kenapa salah satunya demokrasi kita ini masih seperti ini ya. Tadi kita diskusi masih agak morat-marit segala macam. Kita membutuhkan reformasi kelembagaan di internal partai politik. Kalau tidak ada yang maksa, nah kalau kita ini kan kalangan intelektual Bang, masyarakat sipil, menghimbau paling enggak kan. Menghimbau terus kemudian menjelaskan gitu. Ya paling keras kemudian misalnya ya itulah, mengkritik, maki-maki udah. Tapi kita membutuhkan formulasi kelembagaan yang membuat mereka terpaksa harus menyehatkan partai mereka. Gitu. Ya, menarik sekali saya kira ya. Iya. Memang materi atau objek pembahasan kita tentang demokrasi dan politik di tanah air ini, apalagi menjelang pemilu ini kan masih cukup luas. Betul, ya. betul. Walaupun tidak dimensinya banyak sekali. Banyak sekali. Hal-hal yang perlu mendapatkan penjelasan dan pembahasan dari pakar-pakar seperti Mas Erlangga ini, saya kira masih sangat dibutuhkan. Nah, kita mau masuk sedikit begini, Mas. Ya. Ini kan persoalan pencapresan. Boleh kita bilang kan Anies ini termasuk yang start pertama ya. Iya. Maju sebagai capres kan. Dideklarasikan oleh Nasdem pada tanggal 3 Oktober 2022 ya. Kemudian Nasdem dengan tegas mengatakan mencalonkan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Gitulah. Lalu diikuti selanjutnya oleh PKS dan Demokrat. Ya. Tapi bagaimana kalau Mas Erlangga melihat kok sampai sekarang ini belum juga ada deklarasi yang definitif ya. Anies sebagai capres dan wakilnya ini kan sampai sekarang belum ada nih. Ini sebabnya apa ini kira-kira, Mas? Iya, kalau saya lihat begini, fenomena Anies Baswedan ini, saya mikirnya gini, pertama bahwa yang dilakukan baik Anies ataupun partai pengusung, mereka ini kemudian mengibaratkan larinya kemudian lari sprint 100 meter. Padahal ini maraton masih. Gitu kan. Sehingga kemudian yang terjadi di tengah jalan, kemudian mereka menghadapi banyak persoalan-persoalan. Di mana salah satunya yang kemudian dalam komposisi partai yang masing-masing itu sebetulnya relatif sama ya suaranya. Ini mereka masing-masing menempatkan bahwa calon kami ini pantas menjadi wakil presiden. Sehingga tidak pernah selesai nih perdebatan. Gitu kan. Bahkan perkembangan terakhir itu kan kemudian sampai pada tahap ada yang dalam tanda petik memberikan sinyal menarik dari koalisi segala macam gitu kan. Nah, itu kan bagian dari proses tersebut gitu. Nah, tapi sementara yang tetap tidak selesai itu adalah kalau kita ngelihat dari 3 partai tadi, masing-masing mencalonkan tokohnya, tapi kemudian kita tidak melihat tentang sosok kemudian figur yang memiliki kekuatan yang besar di tingkat rakyat, baik elektabilitas dan popularitas, yang mana kemudian membuat bahwa seluruh yang ada dalam koalisi itu kemudian mau tidak mau menyepakati ya orang ini yang harus jadi. Kan nggak ada selain Anies yang menjadi rising star. Nah, itu yang kemudian membuat bahwa tiap-tiap partai itu menganggap bahwa levelingnya, kualitasnya yang dari dicalonkan itu sama gitu. Misalnya mencalonkan siapa gitu, taruhlah Demokrat mencalonkan figur gini, partai yang lain bilang loh, kalau figur seperti ini juga stok tempat kami juga banyak. Begitu kan. Demikian juga misalnya PKS gitu loh, kita nggak kalah kuat popularitasnya, muter aja di situ akhirnya gitu. Sementara kemudian tokoh-tokoh figur-figur populer lainnya yang memiliki elektabilitas dan popularitas yang cukup mumpuni di luar partai ternyata enggan untuk kemudian diusung menjadi capres. Nah, itu dilema dari pasangannya Mas Anies gitu. Ya, artinya kan kalau kita lihat kendalanya kan artinya begini.
anggota koalisi Mhm. seperti 3 partai ini kan, Betul. ini kan persoalan di calon wakil presiden. Iya, Ya. betul. Heeh. Nah, levelnya di capres dianggap Capres. sudah clear, Udah clear. masuk sekarang pada persoalan Cawapres. cawapres. Mhm. Nah, Demokrat Mhm. itu kan merasa sangat pantas Iya, kalau AHY dicalonkan dicalonkan menjadi wakil presiden. wakil presiden. Sementara Nasdem melihat belum pantas, Belum pantas. sehingga mencari calon lain, Iya, betul. ya kan? Nah, ini memang secara etika demokrasinya seperti apa nih? Kok ada kawan koalisi yang pantas Mhm. atau merasa pantas, Iya. tapi ada kawan koalisi lain mengatakan tidak pantas. Ini bagaimana nih? Iya, kalau kita melihat pada konteks etika ya, Bang ya. Hmm. Dalam konteks etika ini adalah persoalan ketika koalisi-koalisi politik itu tidak dibangun berdasarkan agenda kesamaan programatik, ideologi programatik. Sehingga kemudian tadi yang seperti Bang Sulvan bilang gitu kan, yang terjadi transaksi jabatan aja gitu kan. Sehingga kemudian dalam perspektif koalisi ini selain calon presiden dan wakil presiden semuanya nggak signifikan gitu. Ini masalah gitu. Orang nggak melihat misalnya dari tokoh-tokoh kader partai di antara mereka misalnya siapa yang pantas menjadi menteri ini, siapa yang pantas menjadi ini. Tidak luas gitu loh proses negosiasi politiknya gitu. Sehingga mengerucut hanya pada RI 1 RI 2 gitu. Iya, iya. Nah, ini yang saya pikir jadi persoalan ketika kemudian masing-masing pihak ini kemudian menganggap bahwa dalam kondisi kekuatan elektoral dari partai-partai itu relatif sama. Yang terjadi seperti itu. Gitu. Ya padahal kan orang kalau jadi cawapres itu sebenarnya rugi ya. Iya. Ya kan? Iya. Karena dia 10 tahun sudah pasti menjadi ban serep aja. Iya. Ya, kalau Seperti- presiden ini periode berikutnya terpilih lagi, dia 5 cadangan lagi 5 Betul. tahun. Itu pun kalau masih dipakai, Iya. ya kan? Iya betul. Periode SBY misalnya hanya 5 tahun pakai menggunakan Yusuf Kala sebagai wakil presiden, Iya. ya kan? Habis itu istirahat Yusuf. Istirahat. Bahkan Yusuf Kala maju lagi sebagai capres ingin lawan SBY. SBY betul. Cuma dapatkan di bawah 15%. Betul. Dengan Pak Budiono kan gitu, SBY dengan Budiono. Begitu juga Pak Jokowi. Periode pertama dengan JK, ya kan? Iya. Lalu periode kedua sekarang ini dengan Pak Maruf Amin. Nah, jadi kalau kita lihat harusnya mereka lebih mengejar posisi menteri ya. Iya. Kalau Saya posisi pikir iya itu. seperti misalnya SBY dulu kan sebagai posisi menteri, Benar. nah dia enak itu Iya, betul. bisa maju sebagai capres bersaing dengan Megawati kan gitu. Betul. Padahal 25 tahun Nah, ya sejarah reformasi kita menunjukkan tidak ada wapres yang jadi presiden. nah, makanya harusnya jangan Ruang presiden itu kemudian ruang pemimpin politik Indonesia itu yang strategis, yang seksi itu sebenarnya menteri atau kepala daerah, ya. iya kan? Nah ini nggak tahu kenapa kalkulasi mereka, kenapa kemudian rebutannya cawapres, gitu kan? Itu udah salah itu. Udah salah mikir, nggak ketemu algoritmanya Pak. Nggak ketemu. Jadi, dalam sejarah juga tidak ada ya. Ada Malik nggak bisa jadi presiden, Sultan nggak bisa jadi presiden, Hatta juga nggak bisa jadi presiden, ya seterusnya. Nah jadi harusnya itu dihitung ulang gitu lah. Betul. Ya. Iya. Tapi kan kita Apalagi kalau cawapres tadi Bang, selain dipinggirkan, ketika awal orang misalnya cawapres sudah kelihatan potensi naik, ini kan banyak yang insecure. Apalagi presidennya kan pasti ini mau jadi cawapres nih, mau jadi presiden habis ini kan, sudah dihantam dulu kan, iya nggak strategis gitu, nggak bisa menyelam dulu kita kan. Iya. Tapi saya masih melihat ada perbedaan kalau AHY yang jadi wapres, memang bahaya juga buat Anies. Ya iya makanya. AHY periode kedua dia bisa maju sebagai capres karena dia punya partai, dan dia bisa membangun kekuatan partainya Demokrat pada periode yang selanjutnya ya membangun kekuatan. Anies bisa hilang itu, bisa kalah pada periode tapi kedua. artinya kan pada periode pertama ini pasti kalkulasi seperti ini kan Anies ngerti Bang, sudah sejak awal bakal disorotin gitu kan. Makanya mungkin Nasdem tidak mau AHY menjadi cawapres itu bukan persoalan elektabilitas saja, tetapi juga mengamankan periode kedua nanti. Menarik juga ini. Nah kalau kita nasibnya Ganjar sama Prabowo ini kan juga belum ada cawapresnya nih Mas. Betul. Nah bagaimana nih?
Iya, kalau kita ngelihat kan misalnya untuk konteks Ganjar itu tentu dalam konteks ini menjadi queen maker ya istilahnya. Bu Megawati kan queen makernya. Dan kemudian kelihatan sekarang queen maker sedang kemudian bernegosiasi atau segala macam lah proses yang rumit dengan kingmaker yaitu Jokowi. Kita mau arusnya kemana ini kan gitu kan. Salah satu sinyalnya misalnya Bu Megawati itu kemudian mengutarakan bahwa ini nanti nasionalis religius gitu kan. Artinya fondasinya kan tetap ada persatuan gitu kan. Nah yang menarik kemudian kan justru yang di kingmaker ini Jokowi ini kan. Ketika kemudian dalam konteks setelah setelah Ganjar gitu kan dideklarasikan oleh Bu Mega, tapi kemudian relawannya Pak Jokowi kemudian tidak memunculkan nama yang clear siapa yang kemudian akan diusung begitu kan. Nah ini kan memunculkan di tingkat bawah tentang Pak Jokowi ini bagaimana sebetulnya, apakah ke arah ini. Nah saya pikir kelihatan bahwa Pak Jokowi ini akan tetap mengayun di antara kandidat ini. Prabowo dan Ganjar, begitu kan. Nah, di sini kemudian negosiasi-negosiasi politik yang firm itu nanti baik di antara Bu Mega, Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu akan sangat menentukan. Sementara yang harus kita lihat Jokowi ini penting signifikan. Karena apa? Kalau kita ngelihat dalam beberapa survei terakhir tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi ini 82%, gitu kan. Nah, itu yang kemudian membuat dalam konteks survei beliau 82% gitu kan. Dan dukungan politik yang cukup kuat. Ini kemudian dipertimbangkan oleh Pak Jokowi sebagai political capital dari dia. Untuk kemudian melihat bagaimana 2024 mungkin agar landingnya smooth gitu. Atau kemudian memastikan bahwa akan ada kelanjutan gitu kan. Kontinuitas dari pemerintahannya beliau gitu dan lain sebagainya. Saya pikir demikian. Ya berarti kalau kita bicara isu ya, ataupun pendapat opini yang mengatakan bahwa Jokowi ini cawi-cawi ikut-ikut soal mau menentukan siapa capres-capres yang akan datang, itu hal logik aja dengan 82% elektabilitas kepuasan terhadap dia ya. Betul, iya. Enggak, saya pikir gini, tentu kan ada koridor ya, ada etis gitu kan, di mana kemudian Pak Jokowi sepertinya tidak akan melampaui batasan etika itu. Tapi bahwa kalau kita ngelihat tadi kita diskusikan di awal, dari 2004 sampai 2014 gitu kan, di mana ketimpangan begitu tinggi, ya kan. Terus kemudian ternyata kesejahteraan dalam ukuran Human Development Index kita itu tidak naik dengan signifikan. Dan sementara setelah pada era Jokowi ini kemudian berhasil menyetop laju ketimpangan itu tidak sedrastis sebelumnya. Juga kemudian pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya meningkat dengan lebih baik. Kalau dari 0,7 terus jadi 1,5%, ya kenaikannya berarti ber-100% sebetulnya kan. Hitungannya kalau kurang lebih seperti itu. Nah, tentu saya pikir sebagai presiden, beliau juga membayangkan tentang keberlanjutan dari pemerintahnya dia. Jangan sampai kemudian grafiknya naik lagi. Gitu kan. Misalnya gini rasio kemudian sudah berhasil diturunkan dari 0,41 menjadi 0,8 karena kemudian tidak melihat kesinambungan, naik lagi nih barang. Gitu kan. Menjadi lebih timpang lagi, jangan sampai seperti itu gitu. Nah, kalau saya melihat dalam penerjemahan bagaimana dalam kerangka pembangunan dan ekonomi politik itu menjadi salah satu yang dipertimbangkan oleh Pak Jokowi ketika bicara tentang cawe-cawe. Begitu kan. Dalam konteks bagaimana, karena bagaimanapun Bang, kalau kita melihat keberhasilan pembangunan di berbagai negara, itu memang berlangsung kemudian tidak hanya dalam skala 5-10 tahun. Cina itu misalnya mengutarakan bahwa pembangunan, suatu pemerintahan bisa menjadi pemerintahan yang dianggap bijaksana, yang wise, gitu. Tata kelolanya yang fair, itu membutuhkan katanya satu generasi, 30 tahun. Yang menarik kalau kita melihat awal Amerika Serikat itu masuk menjadi welfare state. Itu terjadi ketika pada masa Presiden Franklin Delano Roosevelt 1933 naik ya kan. Menjawab krisis Great Depression 1929 sehingga memunculkan formulasi tentang
negara kesejahteraan. 1933 baru dia selesai itu. Kemudian 1945. Setelah 4 pilpres waktu itu, kalau dihitung. Nah, yang keempat itu juga dia meninggal. Baru 47 ada amandemen tentang pembatasan kekuasaan. Tapi kemudian setelah FDR meninggal, pola pembangunan itu kontinuitas di Amerika. Mau republik atau demokrat, semua bicara tentang welfare state gitu. Itu yang kemudian saya pikir juga menjadi pertimbangan dari tentang bagaimana keberlanjutan dan kontinuitas gitu pada era pemerintahan sekarang. Begitu kira-kira. Ya. Jadi memang kalau kita lihat Anies kan menggunakan isu perubahan ya. Bukan isu ya Pak ya. Tagline-nya. Tagline perubahan. Tagline-nya adalah perubahan. Ya. Artinya persepsi orang Anies Baswedan ketika dia menjadi presiden akan melakukan banyak perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya kan? Kita belum tahu apa yang ingin dirubah. Seperti apa perubahannya dan apa yang ingin dirubah kita tentu belum tahu. Tapi kan yang orang perlu tahu gini Mas, apa sih yang menyebabkan yang paling pokok dari pandangan pengamat ya. Dan kalau Mas Erlangga ini bukan pengamat lagi, seorang ahli ya. Kan gitu. Ya kan dokter kan ahli, ya kan gitu loh. Kalau saya kan tukang ngomong aja. Tapi suhu lah kalau Bang Zulfan ini saya. Ya kan. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan Pak Jokowi ini betul-betul tidak merasa Anies ini tidak bisa melanjutkan program-program yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi? Ya itu gini, ya sebetulnya saya nggak berani secara definitif bilang bahwa Pak Jokowi nggak suka Anies gitu. Iya. Segala macam lah. Cuman kan kalau kemudian kita lihat bahwa yang bisa kelihatan itu ya kalau kita lihat ketika dalam proses pembangunan koalisi sekarang, beliau langsung bilang perubahan. Dalam konteks gitu kan. Ketika tadi kita utarakan 82% masyarakat itu puas dengan pemerintahan Jokowi. Gitu kan. Ini kan berarti kan kemudian tidak mempertimbangkan dalam konteks ini bagaimana hal-hal yang sudah dicapai gitu sebelumnya. Baik atau tidak baik akan dirubah. Jadi kacau kan gitu. Mestinya kalau saya kemudian ditanya oleh koalisinya Anies misalnya, tagline-nya jangan perubahan, keadilan. Karena kalau keadilan gitu, kita bicara yang baik yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ya diteruskan gitu. Yang harus dirubah ya dirubah dalam kerangka keadilan, gitu kan. Tapi ketika kemudian sejak awal sudah matok perubahan, hal-hal yang baik dalam konteks pemerintahan Jokowi dirubah juga, gitu kan. Sehingga kemudian kita tidak pernah, rakyat ini kan nggak pernah jadi menikmati, gitu kan, secara jelas bahwa proses pembangunan, gitu kan, dijalankan, dinikmati, dilanjutkan pada fase selanjutnya, dinikmati, kemudian dijawab persoalan apa yang muncul sebelumnya, gitu kan. Secara kesinambungan, gitu kan. Akhirnya kan kemudian yang terjadi kayak gini Bang ya, mungkin saya bilang gitu. Sistem demokrasi, gitu kan, dengan 4 atau 5 tahun pemilu, gitu kan, itu juga memiliki problem. Ya kita tetap mengakui bahwa demokrasi itu yang terbaik dari yang terburuk. Tapi bukan berarti kita kemudian menutup diri dari persoalan. Contoh misalnya Indonesia 5 tahun, gitu kan. Atau Amerika Serikat 4 tahun. Tahun pertama gitu kan. Yang terjadi, apalagi kalau pemerintahan baru, pakai anggaran sebelumnya. Ya kan? Ini teknis aja nih Bang. Selanjutnya, tahun kedua baru membangun pakai anggaran. Nah, otomatis rakyat itu hanya kemudian menikmati proses pembangunan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat udah pada siap-siap pemilu. Gitu kan. Di Indonesia tahun keempat siap-siap pemilu, di Amerika Serikat tahun ketiga siap-siap pemilu, gitu kan. Nah, kalau ini kemudian hanya satu periode, akhirnya apa? Ganti lagi nih perubahannya. Atau kalau kemudian 2 periode, kemudian yang terjadi ya hanya 2 periode ini dan periode selanjutnya kalau kemudian dipilih landasannya bukan kontinuitas gitu, tapi keterputusan, yang terjadi kita mulai lagi dari awal. Tidak ada suatu proses pembangunan dalam konteks demokrasi yang dijalankan dalam kerangka rakyat itu menuntaskan
fasenya visi misi itu kan panjang, Bang. Iya, iya, iya. Visi misi itu kan nggak cukup 10 tahun. Ada visi misi seperti selama 5-10 tahun, sampai kemudian penuntasannya itu melampaui 5-10 tahun. Ya kan? Nah, dalam konteks ini saya kemudian melihat bahwa adalah masuk akal gitu atau logis mengapa kemudian kontinuitas itu menjadi penting dalam pikiran Pak Jokowi. Iya, iya. Jadi rasa khawatir Pak Jokowi terhadap Anies Baswedan ketika dia terpilih menjadi presiden. Kalau dia terpilih menjadi presiden itu sangat logik ya. Bicara dari segi kontinuitas tadi. Iya, saya nggak berani bilang bahwa Pak Jokowi khawatir gitu, karena nggak ada faktanya jelas. Tapi bahwa ketika beliau menekankan kontinuitas itu saya pikir masuk akal begitu. Iya, iya. Karena kan kontinuitas dengan perubahan kan. Betul. Itu kan itu. Pilihannya itu akhirnya. Walaupun Anies mengatakan change and continuity. Tetapi kan orang ragu dengan continuity-nya. Iya, betul. Ya kan orang terus memegang change-nya kan. Change-nya aja. Nah, jadi kalau kita lihat begini, sebenarnya kalau saya menjadi tim suksesnya Anies Baswedan ya, itu kan gampang sekali. Kalau cermat, cerdas kan gitu, gampang sekali. Jadi sebelum mengeluarkan kata-kata perubahan, itu didata dulu. Seharusnya begitu. Program Pak Jokowi yang sukses apa? Yang tidak sukses apa? Dan yang memang ini betul-betul menjadi dibutuhkan oleh rakyat. Betul. Dan ini perlu dalam jangka menengah dan panjang tetap harus dijalankan. Kan itu dulu sebenarnya dilakukan. Nah ini yang kami teruskan. Ya. Karena ini positif. Dibutuhkan oleh rakyat. Nah ini kami akan rubah. Kami rubah, kami perbaiki supaya ini lebih bagus lagi ke depannya. Sebenarnya itu. Benar. Nah, tapi kan karena orang kan udah biasa syahwat kekuasaan. Dan mungkin pada waktu awal itu kan antusiasmenya sangat jadi sangat tinggi itu. Baru deklarasi aja udah merasa menang. Nah, itu efeknya kan begitu. Akhirnya ya nasibnya seperti ini. Sekarang, ya kan? Jadi saya yang terakhir mau tanya ya, Mas. Kira-kira menurut Mas Erlangga ya, siapa sih capres yang paling cocok untuk ke depan ini? Enggak kan artinya begini, gini kan, profilnya kan kita udah tahu, ada 3 figur kan gitu. Iya. Ya kan? Nah, ini perlu buat rakyat ini kan, masyarakat ini harus bisa memilih bagaimana pandangan kita gitu melihat ini. Saya nggak mau sebut nama, cuman saya akan kira-kira kemudian kriteria lah, Bang. Ya, kriteria. Tipis-tipis saya lah. Ya, kriteria. Nanti biar saya yang sebut nama dari kriteria. Iya, pertama itu saya pikir karena kita kemudian masih harus berlari panjang ya, mengejar ketertinggalan di era reformasi ini, adalah figur yang tidak memiliki beban warisan masa lalu. Gitu kan. Itu pertama. Kedua, juga bahwa dia kemudian juga harus memiliki kecerdasan penting, tapi kemampuan untuk mendengar aspirasi rakyat. Itu karena kemudian ya dalam kondisi kan gini, Bang, fenomena kemudian muncul sekarang ini, kita tahu ada namanya populisme kanan gitu kan, kelompok politik identitas segala macam. Ini kan orang-orang yang ingin didengar sebetulnya. Dan kemudian disatukan. Jadi salah satu untuk membuat kontinuitas itu memiliki syarat bagaimana menyatukan dan mencairkan polarisasi. Dan skill personal itu adalah kemampuan untuk mendengar, gitu kan. Dan kemudian juga meyakinkan. Gitu. Nah, selanjutnya saya pikir dia juga harus memiliki kemampuan leadership yang baik dan mampu kemudian mengelola persoalan utama ini nanti di berbagai negara dengan model presidensial multiparty. Itu adalah kemampuan merangkul dan juga kemudian membuat banyak kalangan dalam proses politik itu bergerak maju tapi juga tidak merasa resah dengan kondisi itu. Nah, itu yang saya pikir juga sangat penting. Selain juga kemudian tadi saya pikir kalau kita pertimbangkan secara objektif bahwa isu utama kalau di rakyat itu ekonomi, dia mampu memiliki kapasitas untuk melanjutkan dan kontinuitas dari apa yang sudah menjadi capaian dari Presiden Jokowi sekarang. Gitu. Ya, jadi satu lagi
yang kita suka lupa itu, sehat lahir batin. Nah, itu. Ini penting. Kalau sehat lahir aja batin nggak bahaya. Batin aja sehat. Ya tapi biasanya kalau batin nggak sehat pasti Semuanya udah kacau. udah kacau. Gitu. Oleh karena itu paling penting itu sehat Ya, lahir dan batin itu. iya. Nah jadi kalau saya lihat dari apa kriteria yang disampaikan tadi itu nggak ada yang cocok dengan Anies Baswedan. No comment saya, Bang. No comment. lebih cocok antara Prabowo dan Ganjar nampaknya. Ya, baik Mas, kita sekarang sampai kepada tahap kita minta closing statement lah dari Mas Erlangga. Ya, closing statement ya saya pikir bahwa paling penting utama itu adalah bagaimana terus kalau kita bicara tentang demokrasi, proses pelibatan rakyat dan meningkatkan hajat hidup rakyat itu harus menjadi perhatian utama dari para kandidat dan partai politik. Nah, mau tidak mau, maka jangan hanya transaksi jabatan dan kepentingan yang menjadi orientasi. Tapi ideologi-ideologi programatik itu harus kemudian dikedepankan. Begitu. Dalam Pilpres 2024 mendatang. Oke Mas, terima kasih banyak. Oke, Waduh, kasih. kita Moga-moga bermanfaat. Wah, bermanfaat, sangat bermanfaat. Saya kira ini kan tidak terlalu banyak dibahas ya. Iya, Bang. Banyak dibahas oleh para politisi, tapi jarang sekali dibicarakan oleh para ahli. Nah ini sebagai salah seorang ahli, menurut saya ya sangat besar manfaatnya bisa ditangkap oleh generasi muda kita, adik-adik kita, ataupun para penonton kita yang lain. Kita harapkan ini bisa menjadikan atau mencerahkan mereka, mencerahkan Semoga. kita juga, Kita gitu juga. kan? Itu penting juga. Iya. Jangan hanya ingin mencerahkan orang, kita nggak Kita nggak cerah. Baik, terima kasih Mas Erlangga. Sampai jumpa lagi ya. Jangan bosan-bosan ke Unpacking Indonesia. Suka saya. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua.